cerita bola. Hey yo, what's up bro? AS Roma, klub kebanggaan ibu kota Italia yang pernah merasakan pahitnya kegagalan di panggung Eropa. Mereka pernah begitu dekat dengan piala, tapi akhirnya harus merelakan kesempatan itu hilang. Seiring waktu berjalan, luka lama itu berubah menjadi beban sejarah. Puluhan tahun berlalu begitu cepat. Hingga pada musim 2021-2022, seorang pria tua datang. Bukan pria sembarangan, melainkan sosok yang dikenal sebagai The Special One, Jose Mourinho. Dialah yang membawa secercah cahaya di tengah gelapnya asa Roma, melawan segala kemustahilan. Jose Mourinho, nama yang selalu identik dengan keajaiban, dengan keberanian, dan dengan sesuatu yang sering dianggap mustahil. Saat ia resmi diumumkan sebagai pelatih Roma pada musim panas musim 2021, banyak orang terkejut. Klub seperti Roma, yang bukan bagian dari klub Sultan Eropa, tiba-tiba mampu menghadirkan salah satu pelatih terbaik sepanjang masa. Mourinho, dengan segala reputasinya, datang ke kota abadi bukan untuk berlibur, melainkan untuk menantang nasib. Sebelum kedatangannya, Roma hanyalah tim yang sering berada di persimpangan jalan. Mereka bukanlah tim yang buruk, tetapi juga bukan tim yang mampu menembus dominasi raksasa Serie A seperti Juventus, Inter Milan, atau AC Milan. Gelar domestik terakhir mereka diraih pada awal tahun 2000-an, dan di kancah Eropa, Roma tidak pernah benar-benar meninggalkan jejak emas. Penggemar selalu berharap, tetapi setiap musim penuh dengan luka. Harapan yang mengguncang di awal, lalu sirna di tengah jalan. Mourinho datang membawa aura berbeda. Inilah pelatih yang pernah menaklukkan Eropa bersama Porto. Inilah pria yang pernah menjadikan Inter Milan sebagai klub Italia pertama yang meraih treble winner. Inilah sosok yang bahkan di Real Madrid, Chelsea, dan Manchester United selalu meninggalkan cerita. Di setiap detak semangat ini kan menyala. Gemar cerita bola. Dari masa lalu sampai kini terasa nama-nama besar jadi bagian sejarah. Bukan hanya menang, bukan hanya kalah. Ini soal cinta yang tak bisa dibantah. Kini ia berdiri di pinggir lapangan Stadion Olimpico, menatap tribun penuh warna kuning merah, dan berkata pada dirinya, ini bukan tentang uang, ini tentang sejarah, tentang melawan kemustahilan. Kedatangannya tak hanya membuat pemain bersemangat, tapi juga membakar kembali harapan tifosi Roma. Gemar cerita bola. Mereka tahu, Roma tidak memiliki finansial sebesar Manchester City atau Paris Saint-Germain. Mereka sadar, skuad Roma bukan kumpulan bintang dengan harga selangit. Namun, dengan Mourinho, ada keyakinan bahwa segalanya bisa terjadi. Karena sejarah telah membuktikan, Mourinho selalu tahu cara menciptakan keajaiban, bahkan dari situasi yang tampak mustahil. Musim pertamanya dimulai dengan penuh tantangan. Roma menghadapi jadwal padat, skuad yang tidak merata kualitasnya, dan tekanan besar dari Serie A. Tetapi Mourinho justru menjadikan kekurangan itu sebagai bahan bakar. Ia menanamkan mentalitas baru, bahwa Roma harus berani, bahwa Roma tidak boleh puas hanya menjadi penggembira, bahwa setiap pertandingan adalah pertempuran hidup mati. Dari sinilah, cerita baru dimulai. Cerita bola, yeah. Untuk memahami arti kedatangan Mourinho, kita harus menoleh sebentar ke masa lalu Roma. Klub ini memang punya sejarah panjang di Italia, tetapi setiap kali menyentuh panggung besar Eropa, selalu ada kisah pilu yang tertinggal.
Salah satu yang paling diingat adalah final Piala Champions tahun 1984. Saat itu, Roma yang dipimpin oleh kapten legendaris Agostino Di Bartolomei berhasil mencapai final dan bahkan bermain di kandang sendiri, Stadion Olimpico. Harapan mengguncang, bayangkan ribuan tifosi membanjiri stadion, percaya bahwa Roma akan mengangkat trofi paling bergengsi Eropa. Namun takdir berkata lain. Roma harus menerima kekalahan menyakitkan dari Liverpool lewat adu penalti. Air mata tumpah di tribun dan luka itu tidak pernah benar-benar sembuh. Bagi Di Bartolomei sendiri, kegagalan itu menjadi beban yang sangat berat. Bertahun-tahun kemudian, sang kapten hidup dalam kesunyian hingga akhirnya memilih mengakhiri hidupnya secara tragis. Kisah kelam itu selalu menghantui Roma, seakan menjadi simbol betapa sulitnya bagi klub ini untuk benar-benar menaklukkan Eropa. Setelah itu, Roma berkali-kali mencoba. Mereka memiliki pemain hebat seperti Francesco Totti, Daniele De Rossi, Gabriel Batistuta, hingga Hidetoshi Nakata. Mereka punya momen-momen indah di Liga Italia. Bahkan sempat menjadi juara Liga pada tahun 2001. Tetapi di Eropa, hasilnya selalu sama. Harapan besar yang berakhir dengan patah hati. Para pelatih bergantian datang. Dari Fabio Capello, Luciano Spalletti, Claudio Ranieri, hingga Eusebio Di Francesco. Tetapi tidak ada satupun yang mampu memberi trofi Eropa. Kegagalan demi kegagalan membuat banyak tifosi Roma terbiasa hidup dengan luka. Mereka mencintai klub ini dengan sepenuh hati. Tetapi mereka juga paham bahwa mungkin Roma tidak akan pernah menyentuh puncak Eropa. Dan disitulah arti Mourinho menjadi begitu besar. Karena ia bukan hanya datang sebagai pelatih. Ia datang sebagai secercah cahaya, sebagai simbol harapan baru setelah puluhan tahun kelam. Yang membedakan Mourinho dari para pendahulunya adalah mentalitas. Mourinho tidak hanya melatih taktik, ia menanamkan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil. Di klub sebesar Porto, ia bisa membawa mereka juara Liga Champions. Di Inter Milan, ia mengalahkan raksasa-raksasa Eropa dengan skuad yang tidak semuanya berlabel bintang. Itulah DNA Mourinho, membentuk mental juara dari tim yang sebelumnya dianggap underdog. Di Roma, hal pertama yang ia lakukan adalah mengubah cara berpikir para pemain. Ia sering berkata, "Kita bukan tim kecil, kita punya sejarah, kita punya tifosi yang luar biasa, dan kita akan bermain seolah-olah kita adalah yang terbaik." Ucapan itu mungkin sederhana, tetapi bagi Roma yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang, kalimat itu bagaikan energi baru. Pemain seperti Tammy Abraham, Lorenzo Pellegrini, hingga El Shaarawy menemukan kembali keyakinan diri mereka. Mourinho juga tahu bagaimana memanfaatkan momen. Ia tidak mengejar keindahan permainan semata, tetapi hasil. Baginya, menang 1-0 lebih berarti daripada kalah 3-4 dalam laga spektakuler. Filosofi itu awalnya menuai kritik. Tetapi pada akhirnya, para pemain dan tifosi menyadari, inilah yang mereka butuhkan. Bukan sekadar bermain indah, melainkan bermain untuk menang, bermain untuk sejarah. Cerita bola, kita hidup untuk cerita yang abadi selama. Dan benar saja, mentalitas itu mulai membuahkan hasil. Roma tampil konsisten di ajang Eropa, khususnya di kompetisi baru bernama UEFA Conference League. Mourinho melihat peluang besar. Ini bukan hanya sekadar turnamen kecil, melainkan kesempatan emas untuk memberi Roma trofi Eropa pertama dalam sejarah. Bagi klub lain, Conference League mungkin dianggap kurang bergengsi. Tapi bagi Roma, inilah medan tempur yang bisa menghapus luka lama. Ini soal cinta yang tak bisa dibantah.
perasaan jiwa, satu cerita jadi legenda. Suara kita kan terus menggema, gemar cerita bola selamanya. Gemar cerita bola. Musim 2021-2022 menjadi saksi. Roma melangkah dengan penuh determinasi di UEFA Conference League. Mereka bukan favorit juara, tetapi disitulah kehebatan Mourinho. Ia mampu membalikkan keadaan, membuat timnya tampil penuh keyakinan. Pertandingan demi pertandingan dilalui, hingga akhirnya Roma mencapai final melawan Feyenoord di Tirana, Albania. Bagi Roma ini adalah momen bersejarah. Mereka kembali berada di panggung final Eropa, dan kali ini dengan pelatih yang tahu cara memenangkan partai besar. Mourinho yang sudah 5 kali menjuarai kompetisi Eropa, mempersiapkan timnya dengan luar biasa. Ia tahu bagaimana menenangkan pemain, bagaimana mengatur ritme, dan bagaimana mengendalikan tekanan. Kenangan tak terlupakan, hati berdetak, mata tak berkedip. Kenanganmu seperti api yang hangat. Yo, yo, hey, yo, what's up bro? Gemar cerita bola gejala. Laga final berlangsung menegangkan. Feyenoord tampil agresif, tetapi Roma menunjukkan disiplin yang luar biasa. Gol Nicolo Zaniolo menjadi pembeda, dan saat peluit akhir berbunyi, sejarah tercipta. Gol Zaniolo incredibile, 1-0 della Roma, centrocampo italiano. AS Roma akhirnya meraih trofi Eropa pertama mereka. Tangis kebahagiaan pecah di Tirana, di Roma, di seluruh dunia yang mencintai klub ini. Mourinho, dengan senyum tipisnya, kembali membuktikan bahwa dirinya adalah the special one. Gelar itu mungkin hanya Conference League, tapi bagi Roma, trofi ini lebih dari sekadar piala. Ini adalah simbol bahwa kutukan masa lalu telah dipatahkan, bahwa luka 1984 akhirnya mulai terobati, bahwa Roma, untuk pertama kalinya bisa berdiri sejajar dengan klub-klub lain yang pernah merasakan manisnya juara Eropa. Dan semua itu berkat Jose Mourinho. Jika dibandingkan dengan para pelatih sebelumnya, pencapaian Mourinho adalah sesuatu yang luar biasa. Fabio Capello memang berhasil membawa Roma juara Serie A pada musim 2001. Tetapi di Eropa, ia gagal. Luciano Spalletti dikenal sebagai pelatih cerdas, tetapi tetap tidak bisa menembus batas. Claudio Ranieri sempat membawa Roma hampir juara Liga lagi, tetapi tetap saja tidak ada trofi Eropa. Semua pelatih besar datang dan pergi, meninggalkan cerita indah, tetapi tidak meninggalkan trofi kontinental. Mourinho memutus rantai itu, dengan sumber daya terbatas, dengan skuad yang tidak semewah klub besar lainnya. Ia berhasil memberi Roma sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi. Perbandingan ini membuat namanya semakin harum di mata tifosi. Ia bukan hanya sekadar pelatih sukses, tetapi juga menjadi bagian dari identitas baru Roma. Para tifosi melihatnya bukan sebagai orang luar, tetapi sebagai bagian dari keluarga besar Giallorossi. Inilah bedanya Mourinho. Ia tidak hanya melatih, tetapi juga menyatu dengan jiwa klub. Ia tahu bagaimana berbicara kepada tifosi, bagaimana merangkul pemain, dan bagaimana menjadikan seluruh kota Roma percaya bahwa mereka bisa. Ia tidak menjanjikan bulan dan bintang, tetapi ia memberi satu hal yang lebih penting, kenyataan bahwa Roma bisa juara. Itulah sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh para pendahulunya. Atau malam gelap, kau ajarkan arti perjuangan, skill dan hati yang tulus menjadi legenda dalam ingatan.